Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin. Saya dari Lokal PAI 3H. NIM 2012-01836, mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Saya akan di sini menjelaskan tentang PPT saya, pengertian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Dalam kehidupan, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan perubahan yang tetap yang tidak dapat diputar kembali. Dan sunatullah, secara garis besar, dimulai dari saat masih berada di dalam kandungan ibu, bayi, anak-anak remaja, hingga dewasa, dan akhirnya menua. Pandangan psikologi Islam memandang manusia secara totalitas atau kafah, baik fisik maupun psikis. Mengenal kejadian manusia tahap pranata, masa sebelum lahir. Masa pranata sebelum lahir terjadi proses dimensi al-jismiyah, al-nafsiyah, dan al-ruhiyah atau ruh dan fitrah pada kejadian awal manusia. Kesaksian setiap insan terhadap Allah sebelum lahir ke dunia, bukan aku ini Tuhan kalian. Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Al-A'raf ayat 172. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Masa pranata. Perkembangan pranata dibagi menjadi 3. Germinal dimulai dari pertumbuhan saat sperma laki-laki menyatu dengan ovum perempuan, atau perkembangan yang terjadi pada kehidupan manusia dimulai dengan adanya proses pembuahan. Dan yang kedua ada embrioni. Berlangsung sampai minggu ke-8 setelah konsepsi, masa pembentukan jenis kelamin. Selanjutnya ada fetal dimulai setelah minggu ke-8, sering disebut janin. Yang kedua masa bayi, atau kelahiran sampai usia 18 sampai 24 bulan. Pertumbuhan manusia di masa bayi dimulai dari lahir hingga usia 2 tahun. Saat masa awal kelahiran hingga berusia 1 tahun, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Saat usia 3 bulan, bayi sudah bisa membalikkan tubuhnya, dan saat usia 6 bulan, bayi sudah dapat duduk. Masa usia 1 sampai 10 bulan, bayi dapat merangkak dan menegakkan diri sendiri. Pada usia 12 sampai 18 bulan, anak sudah dapat berjalan sendiri tanpa dibantu. Yang ketiga, masa kanak-kanak, umur 2 sampai 12 tahun. Anak sudah mampu berbicara dan mengenal lingkungannya. Setelah usia 5 tahun, anak sudah mampu bersosialisasi dan mulai sekolah. Masa ini merupakan masa anak-anak, yaitu masa anak mengalami perkembangan yang luar biasa. Anak dapat berbicara dan berkomunikasi dengan sesamanya. Kerja otaknya makin baik sehingga anak mulai dapat berpikir dan bersikap. Yang keempat, masa remaja, umur 12 sampai 22 tahun. Perubahan fisik yang cepat, mengalami pubertas, memiliki ciri-ciri khusus untuk perempuan dan laki-laki. 3 masalah yang cenderung muncul: konflik dengan orang tua, mood berubah, dan perilaku berisiko. Yang kelima ada masa dewasa, umur 21 sampai 55 tahun. Mandiri secara pribadi, mencari pasangan hidup, keterlibatan dan tanggung jawab, menemani dan mengarahkan generasi selanjutnya. Setelah itu usia manusia terus bertambah hingga memasuki masa manusia lanjut usia, yaitu setelah melewati usia 50 tahun. Pada masa ini merupakan masa akhir dari perkembangan seorang manusia.
pada masa manusia lanjut usia atau masa tua, manusia inilah kemampuan organ-organ tubuh manusia mulai mengalami penurunan. Gerakan mulai lebih lambat dan lebih mudah lelah. Pada masa ini, seorang manusia wanita akan mengalami menopause atau berhentinya menstruasi dan sudah tidak dapat melahirkan. Yang keenam pada masa akhir, umur 55 tahun ke atas atau sampai kematian. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan manusia. Keturunan, jenis kelamin, hormon, nutrisi, aktivitas fisik, pendidikan, dan lingkungan. Itulah PPT saya. Dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.